Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bu Diah. Alhamdulillah bertemu kembali Pak Imron. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, senang atau ada masalah? Alhamdulillah hari ini senang, sehat. Sepertinya tidak ada masalah yang sangat berarti. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dia Pak Imron, senangnya ini apa untuk hari ini? hari ini alhamdulillah di SMA Negeri 1 Pabelan aktivitas pembelajaran, kemudian rencana-rencana yang kemarin sudah diprogramkan alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit, step by step bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kalau untuk Bu Diah sendiri? Saya alhamdulillah juga sehat Pak Imron, tidak kurang suatu apapun dan saya merasa senang. Saya juga merasa ikut berbahagia kalau Ibu Diah. Terima kasih. Datang jauh-jauh dari Purworejo. Iya Pak Imron. Di Kabupaten Semarang ini, saya juga merasa senang ya. Soalnya kan jauh dari keluarga ya. Keluarga. Pak Imron. Nah Bu Diah, untuk panjenengan ini kan sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun. 1 tahun persis ya. Tahun lebih 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Adakah hal-hal yang menurut Ibu ini berkaitan dengan sekolah yang tadi panjenengan pernah begitu? Ada yang mengganggu atau enggak Bu? Sebetulnya kalau mengganggu tidak Pak Imron, tapi ada masalah sedikit ini tentang di SMA Negeri 1 Pabelan sendiri tentang anak rentan putus sekolah. Jadi gitu. di SMA Negeri 1 Pabelan itu masih banyak anak-anak yang rentan putus sekolah. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu, mengapa hal ini menurut Ibu kok penting? Hal ini penting karena ke depan itu kalau anak-anak yang rentan putus sekolah, kalau dibiarkan terus menerus nanti akan menjadi anak tidak sekolah. Nah, kalau menjadi anak tidak sekolah kan juga masalahnya akan tambah melebar. Oh gitu. Jadi, nah untuk tujuan pembicaraan kita kali ini, kira-kira Bu Diah mengharapkan gurunya apa untuk pembicaraan hari ini? Bisa mencegah anak rentan putus sekolah ini Pak Imron di SMA Negeri 1 Pabelan, paling tidak mengurangi anak yang rentan putus sekolah, dan kalau bisa mencegah ya kita cegah anak rentan putus sekolah supaya tidak menjadi anak yang tidak sekolah. Jadi di SMA Negeri 1 Pabelan kalau bisa semua anak nanti lulus semua bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Saya kira ini satu harapan yang sangat mulia, karena SMA itu memang kan harus bisa melanjutkan. Nah untuk hari ini Ibu ada waktu berapa menit untuk kita bincang-bincang berkaitan dengan tadi masalah anak yang rentan putus sekolah ini? Kira-kira sekitar 20 menit ya Pak Imron ya? Iya, tidak apa-apa, saya kira cukup 20 menit ya. Pertemuan pertama, soalnya bisa jadi, bisa jadi nanti kita masih perlu bicara lagi untuk ya agar apa yang kita inginkan berkaitan dengan keadaan di SMA Negeri Pabelan ini untuk bisa terwujud gitu. Jadi Ibu menginginkan ya ada nanti apa solusinya begitu nih biar anak itu nggak putus sekolah begitu. Saya ingin solusi untuk pencegahan Pak. Oh, pencegahan. Tapi saya sendiri punya gambaran ini, tapi mungkin Pak Imron nanti bisa mengantar saya atau bisa mungkin memberikan masukan ke saya bagaimana solusi nanti yang mungkin akan saya tempuh. Oh gitu, insya Allah semoga nanti bermanfaat. Nah di sini nanti saya berharap Ibu itu menyampaikan apa adanya, tidak usah ditutup-tutupi. Seandainya ada hal-hal yang katakanlah kurang pantas untuk didengar oleh orang lain, ya insya Allah saya sanggup siap untuk ya katakanlah merahasiakan begitu Bu. Karena kalau tidak dengan kejujuran nanti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik begitu. Baik Pak Imron. Bu Diah, untuk tadi masalahnya adalah bagaimana katakan mencegah atau mengurangi anak rentan putus sekolah. Nah di SMA Pabelan sendiri seperti apa untuk datanya itu? Jadi
dari BP kami kan sudah memang tugaskan untuk mendata anak-anak yang rentan putus sekolah. Jadi ada 3 kategori Pak Imron. Jadi ketidakhadiran, kemudian permasalahan dalam keluarga, dan yang terakhir adalah problem atau motivasi pembelajaran bagi mereka, motivasi yang kurang. Jadi tiga problem itu. Yang pertama tadi Ketidakhadiran, yang kedua masalah di keluarga, kemudian yang ketiga masalah motivasi anak itu sendiri. Kalau katakanlah dilihat dari persentasenya cukup besar atau kecil itu? Cukup besar Pak Imron. Sewaktu tahun yang lalu itu kami ada sekitar 28 anak-anak yang rentan ya. Tetapi setelah kami lakukan beberapa pendekatan, kemarin terakhir tinggal ada anak yang 9 anak. 9 anak. Jadi dari 28 sudah menjadi 9. Tapi kan masih tetap ada. Tetap harus ada harusnya 0 gitu. Iya. Nah, untuk yang panjenengan lakukan, yang sudah dilakukan itu apa? Nah, kalau dulu itu kami hanya melakukan pendekatan ke siswa, kemudian mungkin cari akar masalahnya. Kalau sekarang ini saya ada sedikit gerakan yang kami lakukan di sekolah ini Pak Imron agar mengurangi anak yang rentan putus sekolah tersebut. Jadi kami punya program yaitu gerakan untuk merawat persahabatan dan peduli lingkungan. Nah itu dikemas sebagai gerakan yang bisa membuat anak itu selain belajar juga belajar yang nyaman, juga bisa menyenangkan. Tentunya ada beberapa program yang harus kami lakukan. Dan ini juga terkait dengan Bapak Ibu guru. Selain mengajar, mereka harus mendidik karakter paling penting. Kemudian membenahi pembelajaran yang selama ini pembelajaran yang monoton mungkin, nah akan dikemas sebagai pembelajaran yang menyenangkan, mungkin diselingi dengan ice breaking, diselingi dengan materi permainan-permainan, atau mungkin disertai dengan mungkin pembelajaran kompetensi sosial emosional, atau mungkin motivasi kepada peserta didik supaya mereka lebih senang begitu Pak Imron. Untuk prakteknya seperti apa itu? Nah, saya setiap hari Pak Imron ini kami sudah sarankan kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama itu melakukan memudayakan 5S. 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Kemudian yang kedua peduli. Peduli ini tidak hanya peduli dengan lingkungan, tapi peduli dengan lingkungan sekitar tidak, tapi kepada manusia juga. Jadi setiap kali Bapak Ibu guru itu ke kelas itu dilakukan sebelum mengajar, beliau Bapak Ibu guru melakukan peduli lingkungan. Artinya mereka diminta, anak-anak itu diminta untuk berdiri melihat lingkungan sekitar, kalau belum bersih itu dibersihkan, atau silahkan kalian melihat lingkungan sekitarnya berjarak 1 meter dengan kalian berdiri. Kalau ada sampah tolong diambil, letakkan di tempat sampah. Begitu. Kalau Bapak Ibu guru melakukan dari jam pertama sampai dengan jam ke-10, insya Allah kelas itu akan menjadi bersih dan nyaman. Tentunya kalau sudah nyaman, anak akan kerasan di dalam kelas dan suasana kondusif, pembelajaran akan dilakukan. Kemudian budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun itu kami budayakan atau kami mulai dari kami menyambut anak-anak di pagi hari. Jadi di pintu gerbang kami sudah sambut anak-anak dengan tersenyum, kemudian menyapa, kemudian salam itu jelas, kemudian diajari sopan santun di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, apa ini program panjenengan ini mendapatkan sambutan atau ada ya katakanlah retensi dari sebagian guru atau mungkin karyawan, atau semua bisa mendukung? Alhamdulillah ada Pak Imron. Jadi gerakan mungkin pertama itu bisa, tetapi kadang ya ada kendala. Kendalanya itu kalau sudah tidak diingatkan itu mereka kadang-kadang lupa. Tapi insya Allah kami akan terus mengingatkan supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa semuanya nanti akan sesuai dengan tujuan awal. Saya juga merasa senang Bu Dia kalau
hasilnya sudah kelihatan itu. Alhamdulillah Pak Imron, hasilnya sudah sedikit banyak itu sudah terlihat. Berkaitan dengan siswa tadi, apakah ini tadi itu juga berkaitan atau berhubungan ya dengan sekolah yang bersih, saling tegur sapa, kemudian terhadap ibu guru, bapak ibu guru, berkaitan dengan suasana hati anak? Jelas ya, karena suasana yang menyenangkan, suasana misalnya senyum, sapa, salam atau bersahabat, kedekatan, komunikasi yang baik dengan murid dan guru atau dengan warga sekolah. Kalau semua dilakukan dengan baik, semua dekat, kemudian semua tanpa ada artinya tidak ada kiwuh-kiwuh atau saling senyum, saling sapa, saling menegur, saling peduli, insya Allah akan menumbuhkan karakter yang bagus. Ilmu pengetahuan tanpa karakter itu nanti juga tidak akan berlangsung dengan baik. Jadi guru itu tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik. Supaya menanamkan karakter semua baik. Tadi kan salah satunya kekurangannya atau hal yang katakanlah masih kurang itu, kalau nggak diingatkan lupa. Mungkin ada satu komitmennya, solusi yang kira-kira seperti apa itu, sehingga baik guru siswa itu senantiasa ingat gitu, atau kalau melihat ini gitu, ada mungkin yang bisa dikerjakan? Iya, ini pagi hari kita saling mengingatkan dengan di depan menyambut kehadiran, kemudian di kelas kami saling mengingatkan. Jadi mungkin kalau bapak ibu guru ada yang tidak melakukan seperti itu, nanti murid mengingatkan. Nah itu komitmennya seperti itu. Jadi kalau nanti bapak ibu guru ada yang mungkin kamu tadi sudah mengingatkan, sudah melakukan ini belum, gitu. Nanti bapak ibu guru juga saling mengingatkan. Nah, terakhir saya sebagai kepala sekolah di sini, nanti kalau ada bapak ibu guru yang tidak melakukan itu, nanti juga saya mengingatkan Pak Imron begitu. Jadi untuk di SMA Negeri 1 Pabelan itu akan saling mengingatkan. Nah, berkaitan dengan hal itu kan goal utamanya tadi kan untuk anak biar sekolah, dan sekarang sudah kelihatan ya hasilnya sudah terlihat. Nah, setelah seperti itu, apalagi yang ingin ibu wujudkan atau ingin tercapai dari kondisi kalau anak sudah katakan mencintai sekolah, belajarnya sudah bagus, termotivasi, mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan siswa yang ingin dicapai oleh SMA Pabelan ini? Anak-anak kalau sudah terdidik atau sudah karakternya bagus, dia akan dengan kesadaran diri belajar dengan kesadaran diri penuh. Jadi tidak harus dikejar-kejar harus belajar, tapi dia akan timbul kesadaran diri untuk belajar. Itu kalau karakternya sudah ditumbuhkan. Kalau sudah belajar, tentunya mereka anak-anak kami atau tujuan kami ya tentunya harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Di sisi lain mungkin kalau mereka yang tidak mempunyai biaya yang cukup lah, mereka bekerja dulu, kemudian nanti tetap harus tujuannya tetap harus ke perguruan tinggi untuk pendidikan yang lebih tinggi. Tujuannya seperti itu. Jadi tujuan goal ya katakanlah goal besarnya itu SMA Pabelan katakanlah ya harapannya bisa 100% mungkin. Nah, untuk itu mungkin pembicaraan kita lain kali kita akan bahas masalah hal itu. Jadi untuk hari ini kalau boleh saya sampai simpulkan, Pantian sudah melakukan berbagai hal untuk mengatasi anak rentan sekolah. Dan ada program sedikit Pak Imron yang tambahan mungkin, kami membudayakan Selasa literasi, Rabu religi, kemudian Kamis bersih, Jumat sehat. Kalau Senin kan upacara. Jadi setiap minggu kami sudah punya program untuk sebelum mulai belajar. Itu diingat-ingat saja atau ada? Kami launching dan kami lakukan, tidak diingat-ingat tapi mulai minggu ini. Maksud saya programnya itu apakah sudah terkodifikasi secara tertulis atau baru masih? Sudah tertulis. Besok mulai minggu depan Pak Imron, mulai Senin besok tanggal 21 itu sudah kami lakukan atau sudah kami mulai. Artinya program sudah direncanakan. Sudah diprogramkan. Itu
terima kasih Bu Dia atas waktunya. Semoga ke depan ya mungkin sepekan lagi atau 2 pekan lagi kita wanita memang. Makanya kira-kira bagaimana kalau 1 atau 2 pekan lagi siap? Siap Pak Imron, ya, siap nanti. Oke. Ini kemungkinan dari Capim juga akan ada monitor tentang ALPS Pak Imron. Oh, begitu, Jadi oke. nanti mungkin akan Sinkron, ya? sinkron. Oh, oke. Akan sinkron. Oke, terima kasih Bu Dia. Ya Pak Imron, sama-sama. Saya juga terima kasih ada arahan untuk saya Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.